kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama dan bersama rohmu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, pastor vikaris, diakon, dan adik-adik sekalian, selamat pagi, shalom. Shalom. Salve. Salve. Di kesempatan yang indah ini kita berkumpul bersama untuk kita merayakan Ekaristi yang kudus. Kita membuka rangkaian kegiatan kita Raker Baru yang akan kita laksanakan di hari-hari ke depan ini. Maka sebelum kita memulai semuanya itu, kita mohonkan karya Roh Kudus turun atas kita semua, supaya Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan pencurahan Roh Kudus atas kita semua, supaya apa yang kita bicarakan, apa yang kita dengarkan, sungguh-sungguh dihasilkan dari karya Roh Kudus sendiri, yang berguna bagi perkembangan paroki kita, keuskupan kita, terutama perkembangan umat di tengah-tengah pelayanan kita. Bacaan-bacaan, terutama bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada hari ini, bagaimana Tuhan mengutus para pekerjanya berdua-dua. Dia katakan bahwa panenan banyak, tetapi pekerja-pekerjanya hanya sedikit. Sebab itu mohonlah kepada Tuhan yang mempunyai panenan, agar Dia mengirim pekerja-pekerja ke panenannya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam konteks akhir, kita adalah pelayan-pelayan di stasi kita masing-masing. Kita yang diutus untuk datang mengikuti rakyat adalah yang dipilih di antara umat untuk datang menjadi saksi di dalam karya-karya baik ini. Maka setelah kembali dari tempat ini, kita diutus untuk menjadi pewarta. Kita membawa sukacita, kebaikan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita alami, kita bagikan dalam kehidupan kita setiap hari. Maka saudara-saudariku yang terkasih, supaya kita layak dan pantas untuk merayakan perayaan yang menyelamatkan ini, dan supaya doa-doa kita berkenan di hadapan Allah, mari kita tunduk sejenak, kita mohon ampun daripadanya, supaya kita sungguh pantas dan layak untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Kita berdoa bersama, doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Pada bakti 182. Sira
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau menuntun setiap orang pada keselamatan. Bantulah kami memahami kehendak-Mu, sehingga kami siap sedia melaksanakannya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Ayub. Ayub berkata, kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kalian mengejar aku, seakan-akan Allah, dan tidak kenyang-kenyang makan dagingku? Sekiranya perkataanku ditulis dan dicatat dalam kitab, sekiranya perkataanku dipahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu bahwa penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas bumi. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Aku sendiri akan melihat Dia memihak kepadaku, mataku sendiri yang akan menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanibaruku merana karena rindu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang takwa pada Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 70 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, tuaian banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga demo kotamu yang melekat pada kaki kami bebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Pastor Vikaris, Diakon, dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Selamat pagi, Shalom. Salve. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana dikatakan di sana, tuaian banyak tetapi pekerjaannya sedikit. Sebab itu minta kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, agar Dia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian. Saudara dan saudari yang terkasih dan gadis sekalian, banyak orang berpikir untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan, maka kita harus menjadi pastor, menjadi romo, menjadi frater, suster, menjadi pelayan di komunitas gereja, atau menjadi ketua dewan paroki, ketua dewan stasi, ketua rukun, dan lain sebagainya. Terkadang dalam kehidupan kita, pemikiran seperti itu masih ada di antara kita. Maka kita bisa melihat bahwa orang lain yang tidak punya kedudukan di dalam jabatan pelayanan ini, orang mulai, ya itu bukan tugas kita dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan ada orang-orang di sekitar kita atau
muslim yang sampai pada tahap pemikiran seperti itu. Karena sekali lagi kita berpikir bahwa untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan haruslah orang-orang yang dipanggil secara rohani. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, menjadi pekerja bisa di mana saja dan kapan saja. Maka saudara-saudariku yang terkasih, yang menentukan kita untuk menjadi pewarta, menjadi pekerja di ladang Tuhan, setidak-tidaknya ada 3 hal yang bisa kita refleksikan dari bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Pertama, pembawaan diri. Pembawaan diri akan menentukan bagaimana tuayan yang banyak itu dapat diproses kepada Tuhan. Pembawaan diri menentukan bagaimana kita menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa merefleksikan dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita malah menjadi penonton. Jangan-jangan kita malah hanya menjadi penonton di sekitar orang-orang yang mau belajar. Dan saudara-saudariku yang terkasih, atau kita malah menjadi penghambat melalui sikap kita yang buruk. Kita bisa bertanya di dalam diri kita masing-masing, apakah saya sungguh-sungguh telah menjadi pekerja di ladang Tuhan? Atau sekali lagi saya hanya menjadi penonton daripada pekerja? Atau sekali lagi malah sebaliknya saya menjadi penghambat melalui sikap kita yang buruk? Saudara-saudariku yang terkasih, setiap kita dipanggil untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan. Tetapi salah satu syarat adalah kita memperhatikan pembawaan diri kita. Pembawaan diri yang baik akan menghantar proses tuayan itu kepada Tuhan sendiri. Dan hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah, saudara-saudari yang terkasih, setiap daerah memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang selalu dijunjung tinggi. Dan salah satu adat istiadat yang selalu dan senantiasa kita ingatkan adalah tentang tata krama. Kalau kita memasuki rumah orang lain, selalu dari kecil kita diajarkan untuk mengetuk pintu atau yang lebih modern menekan bel sebelum kita berjumpa dengan tuan rumah. Dan setelah berjumpa kita akan memberikan salam. Salam selalu menjadi salam pembuka dalam membangun komunikasi dengan orang yang kita jumpai. Dan saudara-saudara yang terkasih, salah satu bagian yang kita dengarkan dalam Injil tadi yang diminta oleh Tuhan dalam mewartakan sabda Allah adalah ketika Ia mengutus para murid, Ia mengatakan bahwa mereka hendaknya memberikan salam, bukan salam biasa melainkan salam berkat. Salam kepada siapa saja yang kamu jumpai, salam sejahtera bagi rumah ini. Ya. Salam atau dalam salam sejahtera bagi rumah ini setiap kamu memasuki rumah. Dan saudara-saudara yang terkasih, salam sebenarnya adalah sesuatu yang menguntungkan bagi kita yang mengucapkan. Karena Tuhan sendiri mengatakan dalam Injil yang kita dengarkan tadi, jika kita diterima, salam itu membawa damai dan berkat bagi mereka. Tetapi jika ditolak, akan kembali kepada kita sendiri. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, dengan kata lain, tidak ada ruginya kita memberikan salam. Karena ketika kita memberikan salam, kalau diterima menjadi berkat bagi mereka yang menerimanya. Tetapi jika ditolak, maka salam itu akan kembali kepada kita sendiri. Sayangnya saudara-saudariku yang terkasih, Anda dan saya terkadang kita memilih memberi salam atau tidak hanya karena rasa suka atau tidak suka berdasarkan kriteria kita masing-masing. Dengan demikian, saat kita tidak memberi salam, kita menuntut kebaikan bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Dan saudara-saudara yang terkasih, demikian yang dituntut Tuhan bagi kita dalam mewartakan atau menjadi pekerja di ladang. Memberikan salam bagi setiap orang yang kita jumpai, bagi setiap orang yang kita layani. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, kita dengarkan dalam bacaan Injil bagaimana dikisahkan Yesus mengutus para murid untuk pergi berdua-dua. Dan hal yang menarik di sini yang kita perhatikan adalah para murid diutus berdua-dua, mereka tidak memilih-milih dan mereka tidak mengeluh dengan apa yang menjadi utusan
saudara-saudari yang terkasih, kita bisa belajar bahwa panggilan itu datang dari Tuhan dan bukan dari diri kita sendiri. Tuhan memilih para murid dan diutus berdua-dua. Mereka tidak kemudian mengatakan Petrus yang mau dengan diakonal dia terlalu tinggi. Ya, tidak seperti itu. Tetapi mereka menerima semuanya itu karena menyadari bahwa utusan itu datang dari Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, pelajaran bagi kita adalah untuk menjadi pewarta atau bekerja di ladang Tuhan, maka mari kita melihat atau memperhatikan sikap kita. Yang kedua, mari kita selalu memberikan salam. Karena sekali lagi, ketika salam yang kita ucapkan tidak pernah merugikan kita, tetapi membawa berkat bagi kita sendiri. Dan yang ketiga, mari kita tidak mengeluh atau memilih-milih dalam perutusan kita. Kita menjadi ketua stasi, ketua jiwa, ketua rukun, juga pengurus-pengurus yang lain dalam pelayanan kita tidak pilih-pilih. Ya, ketika ditunjuk jadi bendahara, lalu bendahara 1 dan bendahara 2, lalu kita mulai memilih beta yang suka dia jadi ganti bodi yang sana dulu. Dan hal-hal seperti ini kita bisa belajar lewat bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Bahwa Tuhan mengutus para muridnya berdua-dua dan mereka sama sekali tidak mengeluh. Mereka tidak memilih-milih. Mereka pelayanan mereka dengan mereka bekerja dalam karya Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Maka mari saudara-saudara yang terkasih, kita belajar sekali lagi menjadi pewarta, menjadi pekerja di ladang Tuhan dengan sikap kita saling memberikan salam dan hendaknya tidak mengeluh dan tidak memilih-milih dalam pekerja dan pelayanan kita. Semoga dengan rakyat yang kita laksanakan di hari-hari ini akan menghantar kita semua untuk menjadi pewarta karya keselamatan Allah di tengah-tengah umat yang kita layani, di tengah-tengah sesama dalam kehidupan kita, supaya sekali lagi kita sungguh-sungguh menjadi pewarta yang baik, pewarta yang tidak dapat, pewarta yang sungguh-sungguh menunjukkan sikap dan keteladan kita di tengah-tengah umat. Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dan dengan segala kebaikan, mari kita memohon doa kepada Allah Bapa di surga. Untuk Sri Paulus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa memberkati usaha para pemimpin gerejanya untuk mengajar kita makin mengemani Yesus dan membuka mata hati dan budi akan kekayaan ajarannya. Marilah kita mohon untuk pemerintah Maluku Barat Daya. Semoga Allah Bapa mendampingi para pejabat pemerintahan agar selalu memperjuangkan kesejahteraan umum dan terutama memperhatikan kaum kecil dan bapa. Marilah kita mohon untuk kelancaran rapat kerja paroki Santo Petrus Paulus Maluku Barat Daya. Allah Bapa, kami mohon campur tangan-Mu dalam rapat kerja paroki yang akan kami laksanakan pada tanggal 3 sampai 6 Oktober. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu selama kegiatan berlangsung, agar hasil rakerpan ini berdaya guna bagi perkembangan gereja Katolik di Maluku Barat Daya. Marilah kita mohon untuk kita semua. Semoga Allah Bapa memberkati kita agar kita dapat menemukan kekuatan yang kita perlukan untuk hidup dengan penuh harapan. Marilah kita mohon. Mari kita hidup sejenak. Kita sampaikan ujuk doa permohonan pribadi masing-masing dan keluarga kita. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa, demikianlah doa-doa permohonan yang kami bawa kepada-Mu. Berkatilah kami dan kuduskanlah kami, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin.
saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, sucikanlah persembahan umatmu ini dan curahkanlah ke dalam hati kami semangat kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab oleh darah Putramu dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anakmu yang tercerai-berai oleh dosa dengan dirimu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang esa, dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus dan bait Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Sebab itu bersama paduan suara dan para malaikat kami memuji-Mu dan dalam sukacita berseru. Pada bakti 253. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan kita, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Nomudra, serta semua rohaniah. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, serta hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Salutaribus moditi et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitirmus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos, pues sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut per misericordia Tua abiuti, et a peccatosibus semper liberi, et a omni perversione seculi, expectantes beatam spem, et a ventum Salvatoris nostri, Iesu Christus.
Rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Bakti 274. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, dengan dosa-dosa saya dan dosa saya yang sesungguhnya. Tubuh Kristus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Mulia, kami bersyukur atas tubuh dan darah Kristus yang kami sambut dalam Ekaristi. Semoga hidup kami meneladani Dia, agar cahaya-Mu semakin bersinar dengan Dia, sampai kami Kau perkenankan memandang terang kemuliaan di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Sampai. Pertama-tama kami seluruh umat mengucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki, kepada Pastor Fikris, dan kepada Diakon yang sudah memimpin kita dalam misa dalam pembukaan terakhir di hari ini, Kamis 3 Oktober 2024. Juga terima kasih buat adik-adik Sinar, para membaca dan pembawa Mazmur atas partisipasinya dalam memeriahkan misa dimaksud. Kemudian kami Marta Stepa mengucapkan selamat datang, selamat bertemu di stasi kami. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir dengan penuh sukacita. Ada satu pemberitahuan yang perlu kami beritahukan, bahwa setelah ini jam 11 nanti ada kegiatan ramah-tamah yang melibatkan muspika di sini. Untuk itu mohon kehadiran kita semua supaya hadir di aula sebelah gereja. Mungkin itu pemberitahuan yang perlu kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas saudara-saudara sekalian dalam hidup dan karya, terutama rakyat kita yang akan kita mulai hari ini sampai pada akhirnya. Dapat berjalan dengan baik dengan rahmat dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, pergilah perayaan Ekaristi sudah selesai. Penyanyi nomor 274.